Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, kita akan mulai dari ayat 84 sampai dengan nanti 87. Di ayat ke-84 Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillah. Faqatil maka perangilah fi sabilillah di jalan Allah. Yang namanya orang berperang itu sudah ada sejak era dulu, Bapak dan Ibu. Ada orang yang berperang di jalan Allah dan ada orang yang berperang dengan tujuan masing-masing. Kalau kita membaca sejarah, maka Allah telah menceritakan kepada kita jatuh bangunnya sebuah peradaban tidak lepas dari adanya peperangan. Bahkan termasuk negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang pernah ada di wilayah yang kita kenal dengan Nusantara. Baik itu peralihan dari kerajaan yang beragama Hindu, kerajaan beragama Buddha maupun kerajaan-kerajaan yang dalam sejarah diberi label kerajaan Islam. Itu diawali dari peperangan. Maka Allah SWT memberikan catatan, kalau orang mukmin hendak berperang, maka catatannya adalah berperanglah di jalan Allah. Artinya berperang yang di jalan Allah yang bagaimana? Berperang untuk membela ad-din al-Islam, bukan karena asobiyah, bukan karena kesukuan, bukan karena gengsi, ikut berperang karena malu yang lain berperang kemudian tidak ikut berperang. Maka di sini oleh Allah diberikan catatan. Sebab orang yang pergi berperang bukan di jalan Allah dan niatnya bukan karena Allah, nanti tidak akan mendapatkan pahala. Kalau mati ya tidak akan mati syahid. Ini yang harus diingat oleh Allah, disampaikan seperti itu. Kemudian Allah menyampaikan, la tukallafu illa nafsaka. Allah tidak akan memberikan beban illa kecuali nafsaka, atas dirimu. Berperang di jalan Allah merupakan bagian dari syariat yang sifatnya berat. Sehingga Allah SWT menyebutkan bahwa jihad itu kan ada dua ya. Ada jihad dengan amwal, ada jihad dengan angkus. Nah, berperang itu dua-duanya, amwalnya diminta, angkusnya juga dikorbankan.
Maka di Al-Quran surah Al-Bara'ah Allah menyampaikan Allah membeli orang-orang mukmin hartanya dan jiwanya dengan al-jannah. Ini oleh Allah sampaikan bahwa syariat itu memang mampu untuk dilaksanakan. Dan dalam Islam berperang itu sifatnya mempertahankan diri Bapak Ibu, defensif. Kita bisa lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 194. Allah menyampaikan wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Artinya Allah tidak meminta kita untuk moncogi, untuk melakukan penyerangan. Tapi kalau diserang tidak boleh diam, harus membalas. Kalau diam nanti habiskan. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Rasulullah wa haridil mu'minin. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin. Maka di antara cara Rasulullah SAW mengobarkan semangat orang-orang mukmin untuk berperang, beliau terlibat langsung. Dari mulai persiapan, keberangkatan sampai di medan perang, Rasulullah SAW itu ikut berperang. Artinya tidak hanya di Madinah, sejarah mencatat beliau ikut dalam peperangan sepanjang beliau hidup itu sebanyak 27 kali. Tahun kedua sampai dengan tahun ke-9 Hijriah itu 27 kali beliau ikut di dalam peperangan. Meskipun yang kontak fisik itu hanya 12 kali, yang 15 kali tidak jadi kontak fisik. Karena orang-orang kafirnya tidak berani, kemudian mereka menghindar. Itu oleh Allah diberikan perintah untuk mengobarkan semangat. Pemimpin itu tugasnya diantaranya begitu. Asallahu boleh jadi Allah ayyakuffa akan menahan ba'sal ladzina kafaru, akibat buruk dari orang-orang kafir. Berperang di jalan Allah dengan mengobarkan semangat itu adalah upaya untuk mencegah orang-orang kafir menimpakan keburukan kepada orang-orang mukmin. Ketika masih berada di Makkah, orang-orang kafir itu kan mengganggu Rasul, mengganggu orang-orang yang mengikuti Rasul, tetapi Allah belum izinkan untuk melakukan peperangan karena secara jumlah masih sangat kalah. Jadi kalah jumlah, kalah persenjataan, kalah segala hal. Tapi ketika di Madinah sudah ada kekuatan, maka Allah mengizinkan untuk melawan. Bagian dari upaya mencegah orang kafir melakukan kedzaliman kepada orang-orang mukmin. Wallahu dan Allah asyaddu ba'sa wa asyaddu tangkila. Dan Allah maha kuat dan maha keras siksaannya. Allah memberikan semangat pada Rasul, tidak usah khawatir. Kalau Rasul dan orang-orang mukmin mengikuti aturan Allah, nanti Allah yang akan memberikan pertolongan. Maka di Al-Baqarah yang sudah kita kaji, Allah menyampaikan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak atas izin Allah. Makanya di perang Badar juga kan jumlah orang mukminnya sepertiga dari orang kafir, 319. Yang dihadapi 1000, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan. Perang Uhud 1000 lawan 3000, kemudian yang 300 balik lagi ke Madinah, berarti sisa 700 lawan 3000. Awalnya sudah Allah berikan kemenangan. Itu ayat 84. 85. May yasfa safa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Man siapa saja yasfa yang memberikan pertolongan
syafa'atan hasanatan, pertolongan yang baik, yakullahu akan ada untuknya nasibum minha, bagian darinya. Di sini dimaknai memberikan bantuan ketika akan berperang. Maka ketika Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan di Madinah, tiap-tiap orang mukmin itu diberi kesempatan memberikan bantuan. Ada yang membantu perbekalan, ada yang membantu alat transportasi, kuda, unta misalnya. Ada yang ikut orangnya. Ini bagian dari yasfa syafa'atan hasanatan. Ketika mereka datang memberikan bantuan berupa kebaikan, kata Allah, Allah sudah siapkan bagian darinya. Bagian apa? Bagian pahalanya. Kemudian nanti kalau menang mendapatkan ghanimah, juga akan mendapatkan bagian ghanimah. Maka diatur pasukan berkuda itu mendapatkan ghanimah 2 bagian. Jadi kudanya dihitung 1 bagian, orangnya dihitung 1 bagian, maka dapatnya 2 bagian. Tetapi pasukan kavaleri, infanteri ya, pasukan infanteri, pasukan yang berjalan kaki itu dapatnya 1 bagian karena mereka tidak membawa kendaraan. Ini makna nasibum minha. Wa may yasfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflu minha. Siapa yang memberikan pertolongan keburukan, jadi memberikan pertolongan tapi bentuk pertolongannya keburukan, membantu orang-orang kafir, yakul lahu kiflu minha, maka dia akan memikul dosanya. Ini kan sama dengan yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Ma'idah, Bapak Ibu ya, ayat 2. Allah mengingatkan kita hanya diizinkan tolong-menolong dalam urusan kebaikan dan takwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam urusan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Memberikan pertolongan kebaikan ia akan mendapatkan bagian, memberikan pertolongan keburukan ia akan memikul dosanya. Wa kana Allah, dan adalah Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, muqitan, maha meliputi. Artinya orang yang memberikan pertolongan kebaikan ya dilihat oleh Allah, yang memberikan pertolongan keburukan juga disaksikan oleh Allah. Pelajarannya apa? Di ayat 85 ya berbeda. Pelajarannya, silakan Bapak Ibu saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, tapi harus dalam urusan kebaikan, dalam urusan ketakwaan. Jangan mau tolong-menolong, jangan mau bantu-membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. Bahkan tidak hanya aturan Allah kan, aturan hukum manusia juga sama. Orang yang terlibat di dalam keburukan ya nanti akan ikut diberi sanksi. Makanya kalau ada kejahatan yang terungkapkan, kemudian menyampaikan bahwa pelakunya tidak sendirian, ada yang bantu. Kejahatan apapun kan begitu. Pencurian ya nanti ditanya sama siapa. Fulan posisinya sebagai apa kan? Boncengkan ya nanti ikuti sidang. Korupsi misalnya begitu sama. Yang menikmati siapa, uangnya kemana saja kan akan di tracing. Ini sama dengan hukum Allah juga begitu. Kemudian ayat 86. Wa idza, dan apabila khuyyitum, kalian diberikan penghormatan, bitahiyatin, dengan penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan oleh kalian, biasana minha, dengan yang lebih baik darinya, aurudduha,
atau yang semisal dengannya. Penghormatannya dalam bentuk apa? Penghormatannya dalam bentuk ucapan salam. Jadi ketika Bapak dan Ibu mendapatkan ucapan salam, maka berikan balasan yang lebih baik atau minimal sama. Lebih baik itu misalnya saudara kita mengucapkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Itu namanya kita lebih baik. Dia mendoakan kita satu, kita balas doakan dia dua. Atau kalau dia mendoakan kita dua, kita mendoakan tiga. Kalau dia sami warahmatullah, kita sami wabarakatuh. Bagaimana kalau dia sami wabarakatuh? Ya sama, karena hanya ada tiga. Mau tambahi apa lagi? Jadi ada keselamatan, ada rahmat, dan ada keberkahan. Pada ucapan salam itu ada tiga doa yang kita mintakan kepada Allah untuk orang yang kita doakan. Yang pertama kita memintakan kepada dia keselamatan. Makanya supaya adil ketika orang mengucapkan salam kita memberikan jawaban yang sama. Atau lebih baik berarti tambahin. Makanya dalam konsep fikih kan muncul aturan mengucapkan salam itu dihukumi sunnah, menjawab salam itu dihukumi wajib. Karena di sini fahayu, maka balaslah. Innallaha sesungguhnya Allah kana adalah ala kulli syai'in atas segala sesuatu hasiban. Hasiban itu akan memberikan penghitungan. Hisab, segala sesuatu akan dihisab. Mengucapkan salam itu ada hisabnya, membalasnya setimpal ada hisabnya, membalasnya lebih juga ada hisabnya. 87. Allahu Allah la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kenapa hanya Allah yang pantas hak untuk dijadikan sebagai Tuhan? Karena huwallahu angsakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kita. Bahkan tidak hanya menciptakan kita, Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita. Al-Baqarah ayat 21 ya. Kata Allah kan ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi karena Allah yang menciptakan kita, maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Tidak hanya menciptakan kita Bapak Ibu, tapi juga menciptakan orang-orang sebelum kita. Orang sebelum kita siapa? Ya Bapak Ibu kita. Bapak Ibu kita, kakek, nenek, buyut, canggah, wareng, bapaknya canggah, mbahnya canggah, buyutnya canggah, canggahnya canggah. Nanti sampai pangkat 3, pangkat 4 sampai Nabi Adam. Itu semua Allah yang menciptakan. Tidak hanya Allah menciptakan kita, Allah juga telah menyiapkan perangkat kebutuhan hidup. Makanya kata Allah di surah Abbasah kan, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaknya manusia memperhatikan dari mana makanannya. Ini kan fasilitas yang Allah siapkan untuk kita. Anna sababnal ma'a sabba, kami yang telah mencurahkan hujan. Ketika hujan tercurah, kemudian kata Allah, summa saqaqnal ardo saqqa. Kemudian kami belah bumi. Fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an, semuanya Allah jadikan untuk kesenangan kalian. Kesenangan itu ada yang dinikmati sebagai makanan, ada yang dinikmati sebagai perangkat kehidupan,
ada yang dinikmati sebagai pemandangan. Semua untuk kita. Buahnya dimakan, pohonnya bisa untuk membuat meja, kursi, perkakas, bisa dibuat untuk tiang-tiang rumah, bisa dibuat untuk jendela, itu semua untuk kemanfaatan kita. Atau ada yang dibawa pulang untuk dipandangi. Tanaman-tanaman seperti bunga itu kan bawa pulang untuk dipandang, atau tanaman-tanaman hias lain untuk dipandang, semuanya untuk kesenangan. Itu Allah yang menciptakan, maka hanya Allah yang berhak untuk jadikan sebagai Tuhan. La yajma'annakum, sungguh Allah akan mengumpulkan kita ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Kapan itu terjadi? Setelah tiupan sangkakala yang kedua. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La raiba fihi. Hari itu tidak ada keraguan. Artinya apa? Pasti. Tiupan sangkakala yang pertama menyebabkan kehancuran alam semesta. Surah Az-Zumar ayat 68. Wa nufiha fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Ini tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua, summa nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yang turun. Kemudian ditiuplah sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba manusia berdiri, qiyamun, berdiri. Untuk apa? Yang duruna, menunggu keputusannya masing-masing. Inilah hari kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita kenal dengan istilah padang mahsyar. Wa yauma nasuruhum jami'a, pada hari kami kumpulkan mereka semua. Jadi sejak manusia pertama sampai dengan nanti manusia terakhir itu akan dikumpulkan oleh Allah. Ketika bangun, itu kata Allah dalam berbagai macam bentuk. Yauma idzi yasturun nasu astatan liyura a'malahum. Pada hari mereka dibangunkan dari tempat tidurnya, dari alam barzahnya, dalam keadaan berbagai macam bentuk. Untuk apa? Liyurau a'malahum, diperlihatkan kepada mereka amal-amal perbuatan mereka. Artinya ketika kumpul di mahsyar itu semua orang sudah nyangking barang buktinya masing-masing, sehingga nanti hisabnya cepat. Bapak Ibu, kan jumlah manusianya miliaran ya. Sejak Nabi Adam sampai dengan nanti hari kiamat kan jumlahnya miliaran, sehingga barang buktinya tidak dibawakan orang lain tapi dibawakan oleh dirinya masing-masing. Surah Ali Imran ayat 30. Kata Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Jadi orang datang, nanti kita datang, pahalanya ada samping kita, dosanya juga ada samping kita. Belum nanti catatan yang Allah gantungkan di leher kita. Itu ada di Al-Quran surah Al-Isra. Itu yang harus kita ingat. Wa man asdaqu, dan siapakah yang lebih benar minallahi, dari Allah, hadisan, perkataannya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ini informasi yang sangat akurat. Perkara orang mau ngambil apa tidak kan dikembalikan kepada pribadinya masing-masing. Kalau yang ngandel tentu akan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, meninggalkan beban sejauh-jauhnya. Tapi bagi yang tidak beriman, ya biasa saja. Ini
84 sampai 87. Ada pertanyaan begitu? Iya. Gimana Bu? Orang kerungu kan? Oh iya. Sebenarnya konteks mengucapkan ya, bukan menulis ya, Bu. Iya. Jadi konteks hadisnya, konteks ayatnya itu kan di di riwayat Muslim ya. Rasulullah menyampaikan hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Di antaranya apa? Iza laki tahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa maka ucapkan salam. Yang dimaksud dengan berjumpa itu bisa berjumpa langsung, offline itu namanya berjumpa langsung, ketemu, bisa berjumpa langsung lewat online. Online itu artinya ketika dia mengucapkan salam pada saat dia telepon. Begitu ngangkat telepon kan, Assalamualaikum, maka kita akan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Atau pada saat video call itu kan langsung. Tapi kalau misalnya di grup kemudian nulis Assalamualaikum, itu kan kadang kita membacanya 1 minggu kemudian. Ada yang memang rajin tiap hari lihat grup, ada yang tidak dilihat malah buka hapus kan karena sudah penuh kasihan HP-nya begitu ya. Ini tidak harus dijawab kecuali ditujukan langsung kepada diri kita. Termasuk ketika salam itu dititipkan lewat orang lain. Bu, dapat salam dari Ibu Fulana. Terus orang titipin ngomong, jangan hanya dapat salam, tapi ngomong salamnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibu yang dapat titipan salam ngomong, oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan enggak usah ngomong titip salam lagi ya. Kasihan nanti Melayu mana Melayu mana. Ya, kalau mau salam ya datang aja ketemu. Kemudian aturannya mengucapkan salam itu yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan. Jadi lagi naik motor nih, kemudian lewati teman atau saudara yang kita kenal dia muslim. Kita memperlambat kendaraan, kemudian kita bilang, Bu atau Pak, Assalamualaikum. Gitu kan. Maka yang diucapkan salam wajib jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, lagi jalan, dia tetangganya duduk, kita lewat. Kemudian kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, orang yang jawab, Waalaikumsalam. Itu yang wajib untuk menjawab. Kalau di grup itu ya tidak harus. Sama dengan kalau kita nonton TV kemudian pembawa acaranya mengucapkan salam itu ya tidak harus dijawab. Bu teman salamnya yang sampai kayak gitu. Sama dengan pertanyaan begini,
Pak, kalau ada adzan kan kita wajib mengikuti. Iya. Kalau yang adzan HP bagaimana? Ya ndak usah. Yang diikuti itu adzan yang langsung oleh orang pada saat waktu azan. Karena HP Bapak Ibu kan kadang-kadang disetel alarm waktu sholat itu mau ini adzan kan Pak. Biasanya ketika bunyi adzan kan tidak sampai selesai ya. Begitu Allahu Akbar langsung dipateni kan. Malah dipateni kan Pak. Iya, jadi yang dijawab adzan itu yang adzan live di masjid dan kita mendengarnya. Sama dengan di orang hajatan. Kadang-kadang kan ketika mau walimah nyetel kaset ngaji apa? Nah, pertanyaannya sing ngrungokna sapa kowe? Padahal perintahnya apabila Quran dibacakan suruh diam dan dengarkan. Ini kan disetel kaset ngaji, tamune ngobrol kabeh kaya iki sing ngrungokna sapa? Iya, ketika diingatkan daripada nyetel musik Pak, lebih baik menyetel ya. Kalau mau nyetel ngaji ya orangnya diberitahu semua. Bapak Ibu ini mau nyetel ngaji diam semua ya. Nanti kalau tidak diam ya dengan dosa kan kita. Terus bagaimana supaya tidak dosa? Ya udah tidak usah nyetel apa-apa, meneng-menengan Pak. Wong kumpul mau ngobrol misalnya gitu kan. Sudah, jangan. Kadang-kadang sini ngobrolnya banter, kadang ngaji ini banter, menang-menangan kan. Ini aturannya didudukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi menjawab salam ketika orang mengucapkan salam langsung kepada kita, baik lewat tulisan, nanti lewat tulisan jawabannya tulisan lagi. Lewat lisan ya jawabannya lisan lagi. Ketemu ya jawabannya langsung. Aturannya begitu. Masih ada? Ya. Kemarin disampaikan kan surat Al-Isra 148 ya, artinya bahwa orang yang dizalimi boleh membalas dengan perkataan kasar. Tapi surat Al-Imran dua-duanya masih berlaku. Artinya apakah memang kita ambil lebih baik yang surat Al-Imran? Iya. Ketika ada aturan, kemudian ada aturan baru, maka yang diikuti aturan baru. Maka dalam Al-Quran ada istilah nasih mansuh. Kata Allah kan manang samin ayatin au nungsiana tibi khairi minha au misliha. Tidaklah Allah menghapus suatu ayat, melainkan Allah akan datangkan ayat yang lebih baik atau yang semisal. Tidak hanya itu Pak, pengharaman khamr itu kan juga bertahap. Iya. Yang kita pakai yang mana? Ya yang terakhir, Al-Maidah 90. Pengharaman riba juga bertahap. Ada di Ar-Rum, ada di An-Nisa, ada di Ali Imran. Yang kita pakai yang mana? Yang di Al-Baqarah 275. Termasuk syariat di dalam hukum keluarga ya. Dulu wanita itu tidak dapat warisan. Kemudian oleh Allah diatur. Kalau seorang laki-laki meninggal, maka istrinya punya hak mut'ah sepanjang 1 tahun, pesangon. Begitu turun aturan waris, maka syariat ini tidak dipakai. Karena sudah dapat lebih banyak warisan kan. Itu pilihannya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mempraktekkan itu kan. Ketika didolimi secara pribadi, beliau kemudian memaafkan. Termasuk Rasulullah SAW itu pernah dicaci maki oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Rasulnya diam aja Pak. Kemudian datang Abu Bakar, jengkel. Abu Bakar kemudian mencaci maki orang itu, Rasulnya pergi. Kata Abu Bakar, ya Rasul, tadi Anda dicaci maki kok diam, duduk. Begitu aku membalas kok malah pergi. Kata Rasulullah, karena aku tadi melihat setan berada di sampingmu. Jadi ternyata orang yang dicaci maki kemudian membalas itu ada setan yang membersamai orang ini. Karena setan itu kan senangnya lihat orang bertengkar dan nanti akan mufarokoh. Makanya di An-Nisa 134 malah Allah sudah lebih memberikan penekanan wal afina anin nas, dimaafin. Itu yang terbaik. Makanya diberi gelar muhsin. Itu pilihannya begitu. Begitu Bapak, masih ada? Kalau tidak ada saya cukupkan ya.
pulang gasik berarti. Sebab berikutnya panjang ini Bapak Ibu. Berikutnya 88 sampai 91 itu ayatnya panjang. Insya Allah pekan depan ya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.